Plak! Tamparan keras itu mendarat tepat di pipi kiriku, membuat telingaku berdenging dan pandanganku berkunang-kunang di tengah ruang tamu yang mendadak senyap. Ibu mertuaku berdiri dengan napas memburu, telunjuknya tepat berada di depan hidungku sementara Siska, adik iparku, tersenyum sinis di balik punggung ibunya. Mereka berteriak bahwa aku adalah pencuri, seorang menantu yang tidak tahu diri karena berani menyentuh uang belanja 2 juta rupiah yang hilang dari laci dapur pagi tadi. Padahal, aku tahu betul bukan sekadar 2 juta yang raib, melainkan uang tabungan keluarga sebesar 200 juta rupiah yang selama ini disimpan rapat-rapat. Suasana siang yang terik itu berubah mencekam saat aku menunjuk sebuah kotak kayu tua di pojok lemari, kotak rahasia yang selama ini tak boleh disentuh siapapun kecuali ibu mertuaku. Detik ketika aku memaksa kotak itu terbuka di hadapan semua orang, jeritan histeris pecah dan rahasia paling busuk di rumah ini akhirnya terkuak dengan cara yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Siang itu udara di dalam rumah terasa jauh lebih panas daripada biasanya, meskipun kipas angin di sudut ruangan sudah berputar maksimal, hingga mengeluarkan bunyi menderit yang mengganggu. Aku baru saja selesai mencuci tumpukan piring bekas sarapan ketika ibu mertuaku, Bu Salma, tiba-tiba masuk ke dapur dengan langkah menghentak yang membuat lantai keramik bergetar. Wajahnya yang biasanya datar kini memerah padam, matanya melotot tajam ke arahku seolah aku adalah musuh besar yang baru saja tertangkap basah melakukan kejahatan berat. Tanpa basa-basi, dia langsung menarik lenganku dengan kasar, menyeret aku ke ruang tengah di mana Siska sudah duduk dengan wajah yang dibuat-buat sedih namun matanya memancarkan kepuasan yang aneh. Aku hanya bisa terdiam, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi karena seingatku, aku tidak melakukan kesalahan apapun sejak bangun subuh tadi untuk menyiapkan semua keperluan rumah. Ketegangan di ruang tamu itu semakin memuncak ketika Ibu Salma melepaskan cengkeramannya dan mulai berteriak dengan suara melengking yang pasti terdengar sampai ke rumah tetangga sebelah. Dia menuduhku mengambil uang 2 juta rupiah yang merupakan uang jatah belanja bulanan yang baru saja diletakkan di laci dapur bawah kompor. Aku terperangah, menggelengkan kepala dengan cepat karena aku bahkan tidak tahu kalau uang itu sudah ditaruh di sana. Sebab biasanya uang belanja selalu diserahkan langsung kepadaku tiap awal bulan. Namun, Siska menyambar ucapanku dengan nada mengejek. Mengatakan bahwa dia melihatku mengendap-endap di dapur saat semua orang sedang sibuk di lantai atas. Fitnah itu meluncur begitu saja dari bibirnya yang dipulas lipstik merah menyala, seolah dia sudah melatih kalimat itu berkali-kali di depan cermin sebelum melontarkannya padaku. Aku mencoba membela diri, menjelaskan bahwa aku sepanjang pagi hanya fokus membersihkan kerak di kamar mandi belakang dan tidak pernah menyentuh laci dapur itu sama sekali. Namun, kata-kataku seperti butiran debu yang tertiup angin kencang, sama sekali tidak didengar oleh Ibu Salma yang sudah dibutakan oleh amarah yang entah datang dari mana. Mas Aris, suamiku, yang baru saja pulang dari kantor karena ditelepon oleh ibunya, hanya berdiri di ambang pintu dengan wajah lelah dan bingung. Bukannya bertanya padaku atau mencoba mencari kebenaran, dia justru menatapku dengan sorot mata kecewa yang sangat dalam, seolah dia sudah percaya begitu saja pada tuduhan ibu dan adiknya. Hatiku terasa remuk melihat sikap diamnya, karena selama 2 tahun pernikahan kami, aku selalu berusaha menjadi istri yang patuh dan menantu yang teladan di rumah ini. Suasana semakin memanas ketika Siska mulai menggeledah tasku dan melemparkan isinya ke lantai satu persatu, mulai dari dompet lusuhku hingga mukena kecil yang selalu kubawa. Mereka mencari uang 2 juta itu seolah-olah aku benar-benar menyembunyikannya di sana, mengabaikan fakta bahwa dompetku sendiri hanya berisi beberapa lembar uang 10.000 sisa belanja pasar kemarin. Ibu Salma terus mengoceh tentang betapa menyesalnya dia menerimaku sebagai menantu.
menyebutku sebagai pembawa sial yang hanya tahu cara menghabiskan uang tanpa pernah bisa menghasilkan apapun. Aku hanya bisa berdiri mematung di tengah ruangan, air mata mulai mengalir di pipiku tanpa bisa kubendung lagi, merasakan penghinaan yang begitu luar biasa dari orang-orang yang kuanggap keluarga. Di saat itulah, aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan ekspresi Siska yang sesekali melirik ke arah lemari tua di pojok ruangan. Ketidakadilan ini terasa semakin mencekik ketika Mas Aris akhirnya angkat bicara, bukan untuk membelaku, melainkan untuk memintaku mengaku dan mengembalikan uang itu agar masalah tidak diperpanjang. Suaranya dingin, tanpa ada kehangatan seperti biasanya, membuatku merasa seolah-olah aku sedang berhadapan dengan orang asing yang sama sekali tidak mengenalku. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari sisa-sisa kepercayaan di matanya. Namun yang kutemukan hanyalah keletihan dan keinginan untuk segera mengakhiri keributan ini tanpa peduli siapa yang sebenarnya bersalah. Aku ingin berteriak bahwa aku tidak mengambil sepeser pun, bahwa aku selama ini sudah cukup menderita dengan jatah uang yang sangat pas-pasan, sementara Siska selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Namun, suaraku tertahan di kerongkongan, tertutup oleh rasa sesak yang luar biasa hebatnya. Di tengah hiruk-pikuk tuduhan itu, aku teringat sesuatu yang sempat kulihat tadi malam saat aku hendak mengambil air minum ke dapur di jam 2 pagi. Aku melihat bayangan seseorang yang masuk ke kamar Ibu Salma dengan sangat hati-hati, membawa sebuah tas plastik hitam yang tampak cukup berat dan penuh. Saat itu aku mengira itu hanya Ibu Salma yang sedang merapikan barang-barangnya. Jadi aku tidak menaruh curiga sama sekali dan langsung kembali ke kamar untuk tidur. Namun sekarang, melihat bagaimana Siska begitu bersemangat menuduhku atas uang 2 juta, aku mulai merasa ada skenario yang lebih besar yang sedang dimainkan. Uang 2 juta itu hanyalah umpan, sebuah pengalihan isu agar perhatian semua orang tertuju padaku dan bukan pada sesuatu yang jauh lebih berharga yang mungkin sudah hilang dari rumah ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar jantungku yang berpacu kencang, lalu menatap Ibu Salma dengan keberanian yang baru saja terkumpul. Aku menantang mereka untuk mencari uang itu di seluruh sudut rumah, termasuk di kamar Siska dan di dalam kotak kayu tua yang selalu terkunci rapat di lemari ibu. Mendengar permintaanku, wajah Siska mendadak pucat pasi, dan Ibu Salma tampak ragu sejenak meskipun dia langsung menutupi keraguannya dengan teriakan yang lebih keras. Mereka bilang aku tidak berhak mengatur apa yang harus mereka lakukan, apalagi menyentuh barang-barang pribadi ibu yang dianggap suci di rumah ini. Tapi aku tahu, reaksi berlebihan mereka adalah tanda bahwa ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang belanja 2 juta rupiah yang hilang secara misterius. Mas Aris tampak mulai merasa ada yang aneh dengan sikap adik dan ibunya yang tiba-tiba menjadi sangat defensif saat aku menyebut tentang kotak kayu itu. Dia melangkah mendekati lemari tua tersebut, tangannya hendak meraih kunci yang biasanya tergantung di balik bingkai foto keluarga, namun Ibu Salma dengan cepat menghalanginya. Perdebatan baru pun pecah di antara mereka, sementara aku hanya berdiri diam, mengamati setiap gerak-gerik Siska yang tampak gelisah dan terus memainkan jarinya. Aku tahu, kebenaran sebentar lagi akan terungkap, dan fitnah yang mereka lemparkan kepadaku akan berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan mereka sendiri. Rasa sakit di pipiku masih terasa, namun rasa ingin tahu dan keinginan untuk membersihkan namaku jauh lebih kuat daripada rasa perih itu sendiri. Tiba-tiba, suara gedoran pintu depan terdengar sangat keras, membuat semua orang di ruang tamu tersentak kaget dan menghentikan perdebatan mereka seketika. 2 orang pria bertubuh tegap dengan wajah kaku berdiri di sana, menanyakan keberadaan Siska terkait sebuah masalah transaksi yang belum terselesaikan. Siska tampak sangat ketakutan, dia mencoba lari ke arah dapur namun Mas Aris dengan cepat menangkap lengannya dan menuntut penjelasan tentang siapa orang-orang itu. Di saat itulah, Ibu Salma jatuh terduduk di sofa dengan wajah yang seolah kehilangan semua darahnya. Tangannya gemetar menunjuk ke arah kotak kayu tua yang tadi kusebutkan. Aku menyadari bahwa ini bukan lagi soal 2 juta rupiah,
melainkan tentang taruhan besar yang melibatkan uang ratusan juta rupiah yang selama ini menjadi rahasia gelap mereka berdua. Aku mendekati kotak kayu itu tanpa ada lagi yang menghalangiku, karena Ibu Salma sudah terlalu lemas untuk berteriak dan Siska sedang sibuk menangis di pelukan Mas Aris yang bingung. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku mengambil kunci dari balik bingkai foto dan memasukkannya ke lubang kunci kotak kayu yang sudah berdebu itu. Suara klik kecil terdengar begitu nyaring di tengah keheningan ruang tamu yang mencekam, seolah menandakan akhir dari semua sandiwara yang mereka mainkan selama ini. Aku menarik napas panjang, menatap suamiku yang kini melihat ke arahku dengan penuh tanda tanya, lalu perlahan membuka tutup kotak kayu tersebut. Apa yang ada di dalamnya bukan hanya akan membersihkan namaku, tapi akan mengubah dinamika keluarga ini untuk selama-lamanya, menghancurkan pondasi kebohongan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Lantai rumah yang biasanya kupel sampai mengkilap kini terasa seperti hamparan bara api di bawah kakiku saat aku berdiri di hadapan mereka semua. Selama ini, aku hanya diam saat diminta mengerjakan seluruh pekerjaan rumah sendirian dari subuh hingga tengah malam tanpa ada yang membantu. Aku menganggapnya sebagai bentuk pengabdian kepada suami dan bakti kepada ibu mertua, meski seringkali aku diperlakukan lebih rendah daripada asisten rumah tangga yang digaji. Makan hanya dengan sisa lauk, memakai baju-baju lama yang sudah pudar warnanya, sementara Siska setiap minggu selalu pulang dengan tas belanjaan bermerek yang harganya bisa untuk makan kami sebulan. Aku tidak pernah mengeluh, aku selalu menelan semua kepahitan itu karena Mas Aris selalu berjanji bahwa suatu saat kami akan memiliki rumah sendiri dan hidup mandiri. Namun hari ini, batas kesabaranku benar-benar diuji sampai ke titik nadir oleh tuduhan yang sangat rendah ini. 2 juta rupiah, bagi mereka mungkin itu hanya uang saku tambahan. Tapi bagiku itu adalah fitnah yang bisa menghancurkan martabatku sebagai seorang istri. Ibu Salma terus saja meracau, mengatakan bahwa watak asliku sebagai anak orang miskin akhirnya keluar juga karena tergoda melihat uang gepokan di laci. Dia tidak sadar bahwa aku tahu berapa tepatnya isi saldo tabungan bersama yang dia kelola, uang hasil penjualan tanah warisan almarhum bapak mertuaku yang jumlahnya mencapai 200 juta. Uang itu rencananya akan digunakan untuk modal usaha Mas Aris dan juga biaya pernikahan Siska tahun depan, namun Ibu Salma sangat protektif terhadapnya. Setiap kali Mas Aris menanyakan tentang uang itu, Ibu selalu beralasan bahwa uangnya aman tersimpan di bank dan hanya bisa dicairkan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kejadian pagi ini bermula sangat tenang, seperti hari-hari biasa yang membosankan di rumah besar bergaya lama ini. Aku bangun jam 4 pagi, memasak nasi goreng dan menyiapkan teh hangat, lalu mulai mencuci pakaian sekeluarga yang menumpuk di mesin cuci. Siska turun sekitar jam 8 dengan wajah bantalnya, langsung menuju meja makan dan mengeluh karena nasi gorengnya sudah agak dingin. Ibu Salma kemudian menyusul, dia membuka laci dapur di depanku, mengambil beberapa lembar uang untuk membayar tukang sayur yang lewat di depan rumah. Saat itu, aku melihat ada beberapa lembar uang 100 ribuan yang cukup banyak di dalam laci tersebut, yang ibu katakan sebagai uang cadangan untuk keperluan mendadak. Aku tidak menaruh curiga. Aku hanya melanjutkan pekerjaanku membersihkan rak piring sambil mendengarkan ocehan Siska tentang keinginannya membeli ponsel baru. Namun, sekitar jam 11 siang, badai itu tiba-tiba datang tanpa ada peringatan sama sekali saat aku sedang asyik menyikat lantai kamar mandi. Ibu Salma berteriak memanggil namaku dengan nada yang sangat tinggi, membuatku terperanjat hingga sikat di tanganku terlepas dan jatuh ke lantai semen. Aku segera berlari ke dapur dengan tangan yang masih basah dan baju yang sedikit terkena percikan air sabun, mengira ada sesuatu yang pecah atau terbakar. Ternyata, dia berdiri di depan laci yang terbuka lebar, menunjuk ke dalam kotak kayu kecil tempat dia menyimpan uang belanja tersebut. Dengan suara yang gemetar karena marah, dia menuduhku telah mengambil 20 lembar uang 100 ribuan yang ada di sana, karena katanya hanya aku yang ada di area dapur sejak pagi. Siska yang entah datang dari mana langsung ikut memanaskan suasana. Dia mengatakan bahwa tadi pagi dia melihatku tampak gelisah saat melewati laci dapur tersebut.
Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang kudengar. Bagaimana mungkin mereka bisa mengarang cerita sejahat itu dalam waktu yang begitu singkat? Aku mencoba menjelaskan bahwa sepanjang pagi aku tidak pernah menyentuh laci itu lagi setelah ibu mengambil uang untuk tukang sayur. Tapi setiap kali aku membuka mulut, Ibu Salma selalu memotongnya dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, menyebutku menantu yang tidak tahu berterima kasih. Dia bahkan mengancam akan memanggil polisi jika aku tidak segera mengembalikan uang itu saat itu juga, seolah-olah aku benar-benar seorang kriminal yang tertangkap tangan. Ketika Mas Aris datang, aku berharap dia akan menjadi penengah yang adil dan mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu sebelum menghakimi. Namun, harapan itu pupus seketika saat dia melihat kondisi ibunya yang berpura-pura sesak napas karena terlalu emosi menghadapi kelakuanku. Mas Aris menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, sebuah campuran antara kemarahan, malu, dan kekecewaan yang sangat dalam. Dia memintaku untuk jujur, mengatakan bahwa jika aku memang butuh uang untuk keluargaku di kampung, aku seharusnya bilang baik-baik dan bukan dengan cara mencuri. Kata-kata, mencuri, yang keluar dari mulut suamiku sendiri terasa seperti pisau sembilu yang menyayat jantungku berkali-kali tanpa ampun. Aku hanya bisa menggeleng lemah, air mata sudah terlalu deras mengalir hingga aku kesulitan untuk sekadar bernapas dengan lega. Aku teringat betapa sulitnya hidupku sebelum menikah dengan Mas Aris, berasal dari keluarga sederhana yang selalu menjunjung tinggi kejujuran di atas segalanya. Ibuku selalu berpesan agar aku tidak pernah menyentuh milik orang lain meskipun aku dalam keadaan paling sulit sekalipun di perantauan. Tuduhan ini bukan hanya menghina diriku, tapi juga menghina didikan orang tuaku yang selama ini selalu kujaga dengan sangat baik. Siska terus saja memojokkanku, dia bahkan mulai membongkar lemari pakaianku di kamar atas, melemparkan baju-bajuku ke lantai seolah sedang mencari harta karun. Dia berteriak bahwa mungkin uang itu sudah kuselipkan di dalam lipatan kain atau di bawah kasur, membuat kamarku berantakan total dalam sekejap mata. Aku hanya bisa berdiri lemas di ambang pintu, menyaksikan semua harga diriku diinjak-injak oleh mereka tanpa ada yang peduli. Di tengah kekacauan itu, aku melihat Siska tampak sangat tergesa-gesa saat mendekati lemari kecil di sudut kamar yang biasanya jarang aku buka. Dia sempat tertegun sejenak ketika tangannya menyentuh sebuah bungkusan plastik, namun dia segera menyembunyikannya kembali dengan gerakan yang sangat cepat. Mataku yang jeli menangkap kegugupan di wajahnya, meskipun dia mencoba menutupinya dengan terus mengomel tentang kelakuanku yang katanya sangat memalukan keluarga. Aku mulai berpikir, mengapa dia begitu bernafsu melakukan penggeledahan ini jika dia sendiri sebenarnya tahu di mana uang itu berada? Rasa curigaku mulai tumbuh, sebuah kecurigaan yang masuk akal mengingat gaya hidup Siska yang jauh melampaui kemampuan finansial yang dia miliki sebagai pengangguran. Ibu Salma kemudian menarikku kembali ke ruang tamu, dia mendudukkanku secara paksa di kursi kayu yang keras dan mulai menginterogasiku seperti seorang tahanan. Dia bertanya untuk apa uang itu, apakah untuk membayar hutang saudaraku atau untuk membeli perhiasan yang selama ini tidak bisa kubeli? Aku hanya diam membisu, bukan karena aku mengakui perbuatanku, tapi karena aku merasa bicara sebanyak apapun tidak akan ada gunanya di depan orang-orang yang sudah menutup hati. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat kembali detail-detail kecil yang mungkin kulewatkan sejak tadi malam hingga pagi ini. Dan saat itulah, bayangan tentang tas plastik hitam yang dibawa seseorang ke kamar Ibu Salma semalam kembali muncul dengan sangat jelas di benakku. Aku teringat suara bisikan di ruang tengah saat tengah malam, suara yang sangat mirip dengan suara Siska yang sedang memohon sesuatu kepada ibunya. Saat itu aku sedang mengantuk berat sehingga tidak terlalu memperhatikan, tapi sekarang potongan-potongan kejadian itu mulai tersusun menjadi sebuah gambaran yang mengerikan. Apakah mungkin uang 200 juta itu sebenarnya sudah tidak ada di tempatnya, dan tuduhan 2 juta ini hanyalah sebuah skenario untuk menutupi kehilangan yang jauh lebih besar? Aku menatap wajah Ibu Salma dan Siska bergantian, mencari celah di balik topeng kemarahan mereka yang tampak terlalu berlebihan untuk uang sebesar 2 juta rupiah.
Ada ketakutan yang tersirat di mata Ibu Salma setiap kali aku melihat ke arah lemari tua tempat kotak kayu rahasia itu disimpan, dan aku tahu, di sanalah letak kunci dari semua drama ini. Setelah penggeledahan yang sia-sia di kamarku, suasana rumah menjadi semakin canggung dan dipenuhi dengan aura permusuhan yang sangat kental. Mas Aris duduk di sofa dengan kepala tertunduk, sementara Ibu Salma terus saja mengipasi dirinya dengan buku tabungan, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah pemegang otoritas keuangan di sini. Aku berdiri di sudut ruangan, membersihkan sisa air mata dan merapikan rambutku yang berantakan akibat tarikan kasar ibu mertuaku tadi. Aku memutuskan untuk tidak lagi bersikap lemah, karena aku tahu bahwa kebenaran tidak akan datang sendiri jika aku hanya diam menerima fitnah. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil di ruang tamu, termasuk bekas lumpur tipis di karpet yang sepertinya berasal dari sepatu seseorang yang baru saja masuk lewat pintu belakang. Ibu yakin hanya 2 juta yang hilang? Tanyaku dengan suara yang diusahakan setenang mungkin, meskipun tanganku masih sedikit bergetar. Pertanyaan itu membuat Ibu Salma tersentak. Dia menatapku tajam seolah aku baru saja menanyakan sesuatu yang sangat terlarang untuk diucapkan. Siska yang sedang asyik bermain ponsel di pojok ruangan juga mendadak terhenti gerakannya. Dia menoleh ke arahku dengan tatapan yang penuh dengan kewaspadaan. Mas Aris mengangkat kepalanya. Dia tampak bingung dengan pertanyaanku. Mungkin dia tidak menyangka aku akan berani balik bertanya di situasi yang sedang menyudutkanku ini. Aku melangkah selangkah lebih maju, menatap langsung ke mata ibu mertuaku yang mulai tampak gelisah dan tidak tenang. Maksudmu apa, Hani? Jelas-jelas uang belanja yang dilaci itu jumlahnya 2 juta, dan sekarang uang itu hilang. Teriak Ibu Salma dengan suara yang agak parau. Dia mencoba membangun kembali wibawanya yang mulai goyah, namun aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi dahinya meskipun kipas angin bertiup kencang. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mungkin terlihat menantang bagi mereka, tapi bagiku itu adalah senyum kemenangan awal atas kebenaran yang mulai tercium. Aku mengingatkan mereka tentang uang penjualan tanah yang selama ini selalu dibanggakan Ibu Salma, uang 200 juta yang katanya disimpan untuk masa depan keluarga. Aku bertanya dengan nada menyindir, apakah uang itu masih aman di dalam kotak kayu rahasianya? Atau jangan-jangan sudah ikut, hilang, juga seperti uang belanja itu? Mendengar kata 200 juta. Wajah Siska berubah menjadi pucat pasi, dia bahkan hampir menjatuhkan ponselnya ke lantai jika tidak segera menangkapnya. Ibu Salma langsung berdiri dan berteriak bahwa aku tidak berhak membicarakan uang itu. Karena itu adalah urusan keluarga inti dan aku hanyalah orang asing. Mas Aris tampak mulai curiga, dia menatap ibunya dengan dahi berkerut, menanyakan apakah benar uang itu masih ada di rumah atau sudah dipindahkan ke bank sesuai rencana awal. Perdebatan pun bergeser, dari tuduhan pencurian uang 2 juta rupiah beralih menjadi ketidakpastian keberadaan uang ratusan juta rupiah yang sangat krusial bagi masa depan mereka. Aku merasa beban di pundakku sedikit terangkat, melihat bagaimana mereka mulai saling curiga satu sama lain di hadapanku. Aris, jangan dengarkan dia. Dia hanya mencoba mengalihkan perhatian agar kita lupa soal uang 2 juta yang dia curi. Seru Ibu Salma dengan nada panik yang sangat jelas. Dia mencoba meraih tangan Mas Aris, membujuknya agar kembali fokus padaku. Namun suamiku itu tampak sudah mulai meragukan kata-kata ibunya sendiri. Mas Aris adalah orang yang logis, dan dia tahu betul bahwa aku bukan tipe orang yang akan mengambil uang tanpa izin. Apalagi dalam jumlah yang tanggung seperti itu. Dia mulai bertanya-tanya mengapa ibunya begitu takut ketika aku menyinggung soal uang 200 juta tersebut. Padahal jika uang itu aman, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kecurigaan itu seperti api kecil yang mulai membakar tumpukan jerami kebohongan yang telah mereka susun dengan sangat rapi selama ini. Siska mencoba membela ibunya dengan mengatakan bahwa uang itu pasti aman dan tidak perlu diperiksa sekarang karena kuncinya pun hanya ibu yang bawa. Namun, aku segera menimpali bahwa tadi malam aku melihat seseorang keluar dari kamar ibu dengan membawa tas yang tampak sangat berat dan mencurigakan. Siska langsung memotong perkataanku dengan nada tinggi.
menuduhku sedang berhalusinasi atau sengaja mengarang cerita untuk mengadu domba mereka. Tapi aku tidak mundur sedikit pun. Aku menceritakan detail pakaian yang dikenakan orang itu, yang sangat mirip dengan daster favorit Siska yang berwarna biru tua. Wajah Siska kini benar-benar tidak bisa menyembunyikan ketakutannya lagi. Dia mulai gagap saat mencoba memberikan pembelaan diri di depan kakaknya yang kini menatapnya tajam. Situasi di ruang tamu semakin memanas ketika Mas Aris meminta Ibu Salma untuk menunjukkan kotak kayu itu sekarang juga untuk membuktikan bahwa semuanya baik-baik saja. Ibu Salma menolak dengan keras. Dia bilang itu adalah bentuk penghinaan terhadap otoritasnya sebagai orang tua di rumah ini jika anak-anaknya meragukannya. Dia mulai menangis, sebuah taktik lama yang selalu dia gunakan setiap kali merasa terpojok dalam sebuah argumen atau masalah keluarga. Namun kali ini, air matanya tidak mempan bagi Mas Aris yang sudah merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan keuangan keluarganya. Dia bersikeras bahwa demi ketenangan bersama, kotak itu harus dibuka, apalagi dua orang pria asing yang tadi datang mencari Siska masih menunggu di depan rumah dengan tidak sabar. Dua pria di depan rumah itu akhirnya kehilangan kesabaran dan mulai mengetuk pintu lagi dengan sangat keras. Bahkan salah satunya berteriak menanyakan kapan hutang Siska akan dilunasi. Mas Aris terperanjat. Dia baru tahu kalau adiknya memiliki hutang yang cukup besar hingga ditagih oleh penagih hutang ke rumah seperti ini. Siska terduduk lemas di lantai, dia mulai menangis sesenggukan, mengakui bahwa dia memang memiliki hutang karena mencoba berinvestasi di sebuah proyek bodong yang ternyata penipuan. Hatiku berdesir, aku merasa kasihan sekaligus puas karena akhirnya tabir kepalsuan ini mulai tersingkap dengan sendirinya tanpa harus kupaksa lebih jauh lagi. Ibu Salma tampak terpukul. Dia memegangi dadanya seolah benar-benar akan terkena serangan jantung melihat kelakuan anak kesayangannya yang selama ini dia banggakan. Jadi, uang 2 juta itu sebenarnya kamu yang ambil untuk bayar bunga hutangmu, Siska? Tanya Mas Aris dengan suara yang sangat rendah namun penuh dengan amarah yang tertahan. Siska tidak menjawab, dia hanya terus menangis dan menyembunyikan wajahnya di balik kedua tangannya, yang merupakan jawaban, ya, secara tersirat bagi kami semua. Mas Aris kemudian menoleh padaku, matanya menyiratkan permohonan maaf yang sangat besar. Namun aku hanya membalasnya dengan tatapan dingin yang tak bergeming. Aku belum selesai, karena aku yakin uang 2 juta itu hanyalah sebagian kecil dari masalah besar yang sedang disembunyikan oleh ibu dan anak ini. Aku kembali menunjuk ke arah lemari tua, menuntut agar rahasia di dalam kotak kayu itu juga diungkapkan saat ini juga sebelum semuanya terlambat. Dengan langkah gontai, Ibu Salma akhirnya mendekati lemari tua itu, tangannya yang gemetar meraba-raba di balik bingkai foto keluarga untuk mengambil kunci rahasianya. Siska mencoba menahan tangan ibunya, memohon agar kotak itu tidak dibuka, namun Mas Aris dengan tegas menyingkirkan tangan adiknya dan meminta ibunya melanjutkan. Suasana menjadi sunyi senyap, hanya terdengar suara detak jam dinding dan isak tangis Siska yang mulai mereda karena kepasrahan yang mendalam. Aku berdiri tepat di belakang Mas Aris, ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri apa yang sebenarnya tersisa di dalam kotak yang selama ini dianggap keramat itu. Saat kunci dimasukkan dan tutupnya perlahan dibuka, aroma debu dan kertas tua menyeruak keluar, diikuti oleh pemandangan yang membuat semua orang di ruangan itu menjerit histeris. Begitu tutup kotak kayu itu terbuka sepenuhnya, bukan tumpukan uang merah yang terlihat, melainkan tumpukan kertas kwitansi pegadaian dan surat hutang yang sangat banyak. Di tumpukan paling atas, terdapat sebuah surat pernyataan bahwa sertifikat tanah yang seharusnya menjadi warisan keluarga telah dijadikan jaminan pinjaman di sebuah bank. Mas Aris langsung menyambar kertas-kertas itu, membacanya satu persatu dengan tangan yang semakin gemetar hebat dan wajah yang memucat pasi seperti mayat. Dia tidak percaya bahwa uang 200 juta itu sudah ludes tak bersisa, bahkan meninggalkan beban hutang yang nilainya mungkin jauh lebih besar dari harga tanah itu sendiri. Jeritan Ibu Salma pecah, dia jatuh pingsan di depan lemari tersebut, tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa rahasia gelapnya bersama Siska kini telah terbongkar di depan menantu yang tadi dia hina. Siska mencoba merangkak mendekati kakaknya,
Memohon ampun sambil menjelaskan bahwa dia dipaksa oleh ibu untuk ikut menutupi semua ini agar Mas Aris tidak stres. Ternyata, selama ini Ibu Salma sering kalah bermain judi online dan juga tertipu oleh teman-temannya dalam arisan fiktif yang menjanjikan keuntungan besar. Untuk menutupi kerugian itu, dia mengambil sedikit demi sedikit uang tabungan 200 juta tersebut, hingga akhirnya benar-benar habis tak bersisa sama sekali. Siska yang mengetahui hal itu bukannya melarang, malah ikut-ikutan menggunakan uang itu untuk gaya hidupnya yang mewah agar terlihat kaya di depan teman-temannya. Mereka berdua bekerja sama membohongi Mas Aris dan menjadikanku kambing hitam setiap kali ada pengeluaran yang tidak bisa mereka jelaskan alasannya. Aku berdiri di sana, menatap reruntuhan keluarga yang selama ini tampak begitu harmonis dan sombong di hadapan orang lain namun ternyata keropos di dalamnya. Fitnah tentang uang 2 juta itu hanyalah upaya putus asa mereka untuk mengalihkan perhatian Mas Aris dari surat tagihan bank yang baru saja datang kemarin sore. Mereka pikir dengan menuduhku mencuri, Mas Aris akan terlalu sibuk mengurusiku dan lupa menanyakan soal bunga tabungan yang seharusnya cair bulan ini. Betapa jahat dan piciknya pikiran mereka, mengorbankan orang lain demi menutupi borok sendiri yang sudah sangat busuk dan berbau menyengat. Aku merasa jijik melihat Siska yang terus-menerus bersujud di kaki Mas Aris, sementara Ibu Salma mulai siuman dan langsung meracau tidak jelas seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Mas Aris terduduk di lantai, dikelilingi oleh kertas-kertas bukti kehancuran finansial keluarganya yang selama ini dia percayakan sepenuhnya kepada ibunya sendiri. Dia menatapku dengan tatapan kosong, seolah dunianya baru saja runtuh dan dia tidak tahu lagi harus berpegangan pada siapa untuk bisa tetap berdiri tegak. "Hani, maafkan aku benar-benar bodoh," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar, air mata mulai jatuh membasahi kertas-kertas hutang di tangannya. Aku tidak menjawab, rasa sakit karena tamparan tadi dan hinaan yang mereka lontarkan masih terlalu segar untuk bisa dimaafkan hanya dengan satu kata maaf yang terlambat. Aku merasa bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagiku, tempat di mana kejujuranku dibalas dengan fitnah dan kesetiaanku dibalas dengan pengkhianatan yang sistematis. Penagih hutang di luar rumah mulai berteriak lagi, bahkan mereka mulai mengancam akan membawa masalah ini ke jalur hukum jika tidak ada kepastian pembayaran hari ini. Mas Aris terpaksa keluar untuk menghadapi mereka, meninggalkan aku di dalam ruangan bersama ibu dan adiknya yang kini tampak seperti pesakitan yang sedang menunggu hukuman mati. Ibu Salma mencoba meraih kakiku, meminta agar aku membujuk Mas Aris supaya tidak meninggalkan mereka atau melaporkan mereka ke polisi karena penggelapan uang keluarga. Aku menarik kakiku dengan kasar, menatapnya dengan penuh rasa muak yang sudah tidak bisa lagi kututup-tutupi dengan kesopanan sebagai menantu. Ibu yang memulai semua ini, jadi ibu jugalah yang harus menyelesaikannya, kataku dengan suara dingin yang membuat Ibu Salma terdiam 1000 bahasa. Siska mulai berteriak histeris, menyalahkan ibunya karena telah menjerumuskannya ke dalam lubang hitam ini, padahal dia sendiri juga menikmati semua kemewahan palsu itu. Mereka mulai saling menyalahkan, saling mencaci, dan saling membongkar rahasia masing-masing yang selama ini disimpan rapat demi kepentingan bersama. Suasana rumah yang tadinya dipenuhi dengan kesombongan kini berubah menjadi medan perang antar anggota keluarga yang sedang memperebutkan sisa-sisa harga diri yang hancur. Aku berjalan menuju kamarku di lantai atas, mengabaikan keributan di bawah yang semakin menjadi-jadi, karena aku tahu tugasku di rumah ini sudah benar-benar selesai. Aku mulai memasukkan baju-bajuku ke dalam koper. Tidak banyak, hanya barang-barang yang kubawa saat pertama kali datang ke rumah ini sebagai seorang pengantin baru yang penuh harapan. Setiap helai pakaian yang kupindahkan ke dalam koper seolah melepaskan satu beban yang selama ini menghimpit dadaku tanpa henti selama tinggal di sini. Aku teringat semua penghinaan yang kuterima, semua pekerjaan berat yang kulakukan tanpa upah, dan semua sabar yang kubangun namun dihancurkan hanya dalam waktu 1 jam. Aku tidak merasa sedih. Aku justru merasa lega, seolah-olah aku baru saja keluar dari penjara yang sangat gelap dan penuh dengan tikus-tikus yang menjijikkan. Mas Aris masuk ke kamar saat aku sedang menutup resleting koperku. Dia tampak sangat hancur.
Bajunya berantakan dan matanya merah karena terlalu banyak menangis. Dia memohon padaku untuk tetap tinggal, berjanji akan memperbaiki semuanya dan mengusir ibu serta adiknya jika itu yang kuinginkan agar aku merasa adil. Sudah terlambat, Mas. Masalahnya bukan cuma soal ibu atau Siska, tapi soal Mas yang sama sekali nggak punya kepercayaan sama istrimu sendiri. Ucapku sambil menatapnya lurus. Aku melihat penyesalan yang sangat dalam di wajahnya, namun itu tidak cukup untuk menghapus bekas merah di pipiku atau luka yang tertoreh di hatiku karena tuduhannya tadi. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam sebuah pernikahan, dan ketika pondasi itu sudah retak karena sebuah fitnah murahan, maka bangunan itu tidak akan pernah bisa berdiri kokoh lagi. Mas Aris mencoba memegang tanganku, namun aku segera menghindar. Aku tidak ingin lagi disentuh oleh orang yang dengan mudahnya menyebutku sebagai seorang pencuri di depan umum. Aku menyeret koperku keluar kamar, melewati Mas Aris yang hanya bisa berdiri mematung meratapi kebodohan dan nasib malangnya yang kini ditinggalkan sendirian. Saat aku menuruni tangga, Ibu Salma dan Siska menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kemarahan namun juga ada ketakutan akan masa depan mereka yang kini tidak pasti. Aku berhenti sejenak di depan mereka, mengeluarkan uang 20.000 dari sakuku dan meletakkannya di atas meja sebagai simbol bahwa aku tidak membawa sepeser pun harta mereka. Ini uang sisa belanja kemarin, silakan ibu simpan untuk membeli sedikit martabat yang mungkin masih tersisa di pasar. Kataku dengan nada sarkas yang membuat Siska kembali menangis. Aku melangkah menuju pintu depan, udara segar dari luar mulai terasa menyentuh kulitku, memberikan energi baru yang selama ini hilang tertimbun beban penderitaan di dalam rumah ini. Aku tidak menoleh lagi ke belakang, karena aku tahu masa depanku berada di depan sana, jauh dari orang-orang toksik yang hanya tahu cara menghancurkan orang lain. Di halaman rumah, tetangga-tetangga yang tadi sempat menonton keributan hanya diam saat melihatku membawa koper. Mungkin mereka sekarang sudah tahu siapa sebenarnya yang busuk di rumah itu. Aku berjalan dengan kepala tegak, merasakan matahari sore yang hangat seolah sedang menyambut kebebasanku yang baru saja kudapatkan kembali dengan cara yang sangat dramatis. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku yakin Tuhan tidak akan membiarkan hambanya yang terzalimi menderita selamanya setelah menunjukkan kebenaran yang begitu benderang. Perjalanan ini mungkin akan sulit, tapi hidup dalam kejujuran jauh lebih terhormat daripada hidup dalam kemewahan palsu yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Dengan setiap langkah yang kuambil menjauh dari rumah itu, aku merasa beban 200 juta itu bukan lagi urusanku, melainkan karma yang harus mereka tanggung sendiri hingga akhir hayat. Aku duduk di kursi tunggu terminal bus yang mulai sepi, menatap senja yang perlahan mulai menghilang digantikan oleh kerlip lampu kota yang tidak pernah tidur. Ponselku terus bergetar karena panggilan dari Mas Aris dan pesan singkat yang berisi permintaan maaf berkali-kali, namun aku tidak berniat untuk membalasnya sama sekali. Aku sudah mematikan notifikasinya, membiarkan suamiku itu merasakan bagaimana rasanya diabaikan dan dibiarkan dalam ketidakpastian, persis seperti perasaanku selama ini saat tinggal bersama keluarganya. Aku merasa bahwa ini adalah titik balik dalam hidupku, sebuah kesempatan kedua untuk menuliskan cerita yang baru tanpa ada bayang-bayang mertua yang jahat atau adik ipar yang licik. Tabunganku yang sedikit, yang selama ini kusisihkan secara diam-diam dari hasil berjualan kue kecil-kecilan secara online, kini menjadi modal utamaku untuk memulai hidup di kota yang baru. Berita tentang kebangkrutan keluarga Mas Aris pasti akan segera menyebar ke seluruh lingkungan perumahan itu, mengingat betapa sombongnya Ibu Salma selama ini kepada para tetangga. Semua perhiasan emas yang sering dia pamerkan saat pengajian, tas-tas bermerek Siska, hingga mobil yang baru dicicil Mas Aris, semuanya kemungkinan besar akan segera disita oleh pihak bank. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka, tapi aku merasa bahwa itulah keadilan Tuhan yang bekerja dengan caranya sendiri yang sangat unik dan terkadang menyakitkan. Mereka yang menanam kebohongan akan memanen kehancuran, dan mereka yang menabur fitnah akan menuai badai yang akan menyapu bersih semua yang mereka miliki tanpa sisa. Aku hanya seorang wanita yang mencoba mempertahankan kehormatannya,
Dan hari ini aku telah memenangkan pertempuran itu meskipun aku harus kehilangan rumah yang kutinggali. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari seorang teman lama yang masih tinggal di dekat rumah Mas Aris bahwa situasi di sana benar-benar kacau balau. Sertifikat tanah akhirnya benar-benar dieksekusi oleh bank, dan mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang jauh dari fasilitas mewah. Ibu Salma dikabarkan sering sakit-sakitan karena depresi, sementara Siska harus bekerja kasar sebagai buruh di sebuah pabrik konveksi untuk membantu membayar hutang-hutangnya yang masih menumpuk. Mas Aris sendiri bekerja lembur siang malam, mencoba memperbaiki keadaan finansialnya yang sudah terlanjur hancur lebur karena ulah ibu dan adiknya sendiri yang dia bela mati-matian dulu. Mendengar itu, aku hanya bisa menghela napas panjang, mendoakan semoga mereka benar-benar bertaubat dan menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat padaku. Kini aku sudah memiliki usaha kecil sendiri, sebuah toko kue yang cukup ramai di kota kelahiranku, tempat di mana orang-orang menghargaiku karena karyaku dan bukan karena siapa suamiku. Aku hidup sederhana namun tenang, tanpa ada teriakan, tanpa ada tamparan, dan tanpa ada fitnah yang membayang-bayangi setiap langkah yang kuambil sepanjang hari. Ibuku di kampung sangat bersyukur melihatku kembali dengan keadaan sehat dan bahagia, meskipun awalnya dia sangat sedih mendengar kisah pahit yang kualami di perantauan. Dia selalu bilang bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja, dan aku telah membuktikan bahwa kata-kata itu benar adanya melalui peristiwa kotak kayu rahasia itu. Masa laluku yang pahit kini hanyalah sebuah pelajaran berharga yang menjadikanku wanita yang jauh lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih waspada terhadap kepalsuan dunia. Terkadang, aku masih teringat saat-saat terakhir di rumah itu, saat kotak kayu tua itu dibuka dan rahasia besar mereka terungkap dengan cara yang sangat memalukan bagi mereka. Itu adalah momen paling jujur dalam hidupku, di mana aku tidak perlu lagi bersembunyi di balik kesabaran yang semu dan kepatuhan yang dipaksakan oleh keadaan. Mas Aris sempat datang ke tokoku beberapa bulan lalu, mencoba mengajakku kembali dan berjanji akan memulai semuanya dari nol dengan cara yang benar-benar baru. Aku menatapnya, melihat wajah pria yang pernah kucintai sepenuh hati namun juga pria yang pernah menghancurkan kepercayaanku dengan tuduhan yang sangat rendah. Aku menolaknya dengan lembut namun tegas, karena aku tahu bahwa beberapa hal dalam hidup ini memang tidak ditakdirkan untuk bisa diperbaiki kembali setelah hancur berkeping-keping. Dia pulang dengan tangan hampa, namun setidaknya aku melihat ada perubahan di matanya, sebuah kesadaran bahwa dia telah kehilangan permata yang paling berharga demi membela orang-orang yang salah. Aku memaafkannya, bukan karena dia pantas mendapatkannya, tapi karena aku ingin hatiku bersih dari segala dendam yang hanya akan menghambat langkahku untuk terbang lebih tinggi lagi. Hidupku sekarang adalah tentang aku, tentang mimpi-mimpiku yang sempat tertunda, dan tentang kedamaian yang selama ini hanya bisa kudambakan dalam doa-doa malamku. Aku tidak lagi merasa takut akan masa depan, karena aku tahu selama aku berjalan di jalan yang benar, Tuhan akan selalu menjadi pelindung dan pembuka jalan yang terbaik. Setiap pagi saat aku membuka pintu tokoku, aku tersenyum pada dunia, menyadari bahwa kebebasan adalah anugerah yang paling mahal yang pernah kudapatkan setelah melewati badai fitnah yang begitu hebat. Kepada teman-teman semua, dari ceritaku ini aku ingin berpesan bahwa jangan pernah sekalipun takut jika kalian berada di pihak yang benar, meskipun seluruh dunia seolah-olah menentang kalian. Fitnah mungkin bisa membuat kita terjatuh sejenak, namun kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar dan menghancurkan setiap lapisan kebohongan yang ada. Jangan pernah membiarkan orang lain menginjak-injak harga diri kalian, bahkan jika orang itu adalah anggota keluarga sendiri yang seharusnya menjadi pelindung paling depan. Kesabaran itu ada batasnya, dan ketika batas itu dilewati dengan cara yang zalim, maka bicaralah dan tunjukkan fakta yang sebenarnya agar dunia tahu siapa yang benar. Tuhan tidak pernah tidur, dan Dia selalu punya cara untuk membalikkan keadaan dalam sekejap mata jika Dia sudah berkehendak untuk memberikan keadilan bagi hamba-Nya. Siska dan Ibu Salma mungkin sekarang sedang meratapi nasibnya,
Namun itu adalah hasil dari apa yang mereka tanam sendiri selama bertahun-tahun dalam balutan keserakahan dan kebohongan. Aku tidak lagi menyimpan benci, karena benci hanya akan membuatku tetap terikat dengan masa lalu yang ingin kulupakan secepat mungkin agar bisa fokus pada masa depan. Aku memilih untuk fokus pada aroma kue yang harum dari ovenku, pada senyum pelanggan yang puas, dan pada tawa ibuku yang sekarang bisa sering kudengar setiap harinya. Hidup ini terlalu singkat jika hanya digunakan untuk memikirkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, jadi lebih baik gunakan setiap detiknya untuk membangun kebahagiaan yang nyata. Terima kasih karena sudah mendengarkan ceritaku. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga amanah dan menjauhi fitnah yang sangat keji. Ingatlah bahwa setiap kotak rahasia yang kita simpan, suatu saat pasti akan terbuka juga, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, jadi pastikan isinya bukan sesuatu yang membuat kita malu. Kejujuran mungkin terasa pahit di awal, namun buahnya akan sangat manis dan memberikan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang 200 juta sekalipun. Aku bangga pada diriku sendiri karena telah berani mengambil keputusan sulit untuk pergi dan memulai hidup baru demi menjaga harga diriku yang sempat tercemar. Sekarang, aku bisa tidur nyenyak setiap malam tanpa perlu khawatir akan ada tuduhan gila lainnya yang akan menyambutku di pagi hari saat aku bangun tidur. Perjalanan hidupku masih panjang, dan aku siap menghadapinya dengan senyuman dan keyakinan bahwa yang terbaik masih akan terus datang dalam kehidupanku yang penuh berkah ini. Terakhir, jangan pernah menyerah pada keadaan seberat apapun itu, karena di balik setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang sudah disiapkan oleh Sang Pencipta bagi mereka yang mau berusaha. Cukupkanlah hatimu dengan rasa syukur, dan biarkan kebenaran yang menjadi bicaramu di saat mulutmu sudah tidak lagi mampu menjelaskan segalanya kepada orang-orang yang tidak mau mendengar. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya, tetaplah menjadi pribadi yang jujur, rendah hati, dan selalu menebarkan kebaikan dimanapun kalian berada tanpa mengharapkan pujian manusia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam fitnah serta orang-orang yang berniat jahat dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu lagi di kesempatan yang jauh lebih baik dengan penuh semangat baru.